Terima kasih sudah mampir di channel saya. Jangan lupa untuk teman-teman klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dengan subscribe, teman-teman sudah mendukung channel ini dan membuat saya semakin semangat untuk berbagi tips dan trik. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terima kasih sudah subscribe dan selamat menonton. Kita akan masuk ke materi kedua ini, materi tentang prepare-nya nih. Jadi prepare ini penting banget ketika ingin melakukan iklan. Kenapa penting? Karena memang jangan sampai teman-teman ketika mau beriklan bingung gitu ya. Apa saja sih yang ini kok belum disiapin juga, ini belum gitu. Kayak kemarin tuh ada salah satu member saya ketika ditanya sudah ini belum? Sudah katanya. Kemudian ini belum? Sudah Kang katanya. Nah, kemudian saya ngobrol langsung gitu ya via Zoom. Ternyata belum gitu ya. Jadi kan sayang banget gitu. Yang tadinya harusnya sudah bisa jalan iklan, ternyata malah mempersiapkan hal-hal yang teknis di awal. Jadi apa saja sih yang harus disiapkan untuk memulai beriklan di Facebook Ads gitu ya untuk pemula. Nah, tentu di sini saya sudah bikin listingnya, jadi teman-teman bisa siapkan ini sebelum melakukan iklan di Facebook Ads gitu ya. Nah, yang pertama itu ada website. Nah, website ini ada yang pertanyaan apakah benar penting atau enggak ketika mau beriklan. Jadi teman-teman ketika memang tidak website ini kan sebagai tempat di mana konsumen itu melihat landing gitu ya. Jadi ketika dari iklan landing ke website melihat, lalu kemudian apakah itu masuk ke WhatsApp atau ke form gitu ya, atau mungkin di situ transaksinya. Itu sebetulnya untuk saat ini website itu penting teman-teman. Jadi sebetulnya iklan tanpa website bisa gitu ya. Jadi mungkin nanti tipenya itu tipe engagement atau traffic gitu ya. Tapi untuk saat ini website ini penting teman-teman, karena untuk men-track data-data yang kita lakukan saat beriklan biar tidak hilang gitu ya. Kan lumayan audiens yang view konten, audiens yang mungkin jadi lead ataupun apa itu ada di website. Nah, so teman-teman bisa beli website sebetulnya murah ya, nggak usah yang .com atau yang .id, ya yang .online, .xyz juga itu sebetulnya udah murah banget gitu ya, teman-teman bisa cari. Oke, yang kedua kemudian ada halaman atau fanspage untuk jualan. Jadi teman-teman ketika sudah punya Facebook, silahkan bikin fanspage untuk berjualannya. Nah, teman-teman silahkan atur bagaimana headernya, foto profil, deskripsinya, nomornya, websitenya, semuanya harus dilengkapi gitu ya. Nah, kemudian tombolnya tambahkan tombol WhatsApp di fanspage-nya. Jadi kan pilihan tombolnya banyak. Gitu. Lalu kemudian yang ketiga ada Instagram. Nah, teman-teman karena placement iklan itu ada salah satunya di Instagram, teman-teman itu harus mempersiapkan akun Instagramnya. Jangan lupa akun Instagramnya dihubungkan dengan fanspage-nya, kemudian dirubah menjadi akun bisnis ya. Nah, kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya akun Business Manager gitu ya. Jadi teman-teman setelah membuat Facebook halaman, silahkan membuat akun Business Manager. Teman-teman bisa bikin di ya tinggal googling lah bisnis facebook.com gitu ya, nanti akan keluar, atau business manager akan keluar. Nah, nanti teman-teman sign up kemudian daftar dan bikin gitu ya. Nah, di sini teman-teman pastikan ketika punya Facebook itu tidak login di berbagai device, cukup satu gitu, karena ada kemarin kejadian ketika dia login di HP-nya browser ya, bukan aplikasi. Kemudian di di laptop, kemudian itu ketika membuat akun Business Manager dia langsung akunnya dikunci gitu ya. Nah, buat teman-teman semuanya pastikan jangan terlalu banyak login di berbagai device gitu ya. Kalau bisa teman-teman cukup aja di satu device gitu ya. Kalau misalkan HP cukup di aplikasi bukan di browsernya gitu ya. Nah, kemudian di laptop juga cukup di satu browser gitu ya, jangan di berbagai profil browser. Nah, jadi kemudian setelah akun BM selesai, maka teman-teman silahkan bikin akun iklannya. Jadi ketika akun BM selesai, masuk ke akun BM, akun iklannya dibuat gitu ya. Nah, teman-teman dalam membuat akun iklan ataupun akun BM nih, penamaannya jangan menggunakan kata bisnis, kata official gitu ya. Nah, teman-teman cari yang mungkin ya tidak perlu yang terlalu serius lah ya. Biar maksudnya teman-teman menghindari, karena suka kadang verifikasi bisnis ya. Ini kemarin ada kejadian teman saya itu setiap kali bikin akun BM langsung di disable gitu ya. Semuanya dinonaktifkan katanya gitu.
Nah, kemudian ke dalam akun iklan ini teman-teman bisa atur apa namanya gitu ya. Kemudian bikin seperti biasanya membuat akun iklan. Nah, setelah akun iklan dibuat, silahkan teman-teman bikin pixel gitu ya. Nah, si pixel ini teman-teman buat. Nah, kemudian teman-teman silahkan pasang di websitenya gitu ya. Kalau menggunakan platform WordPress, tinggal install pluginnya. Nanti ikuti aja stepnya. Nah, nanti saya juga akan bahas ya tentang pixel. Tapi intinya ini bisa dipersiapkan di awal. Kemudian teman-teman silahkan selanjutnya verifikasi domain gitu ya. Nah, verifikasi domain, setelah terverifikasi maka teman-teman akan lebih nyaman beriklan. Oke, gimana sih cara verifikasi domain? Nah, nanti juga mungkin akan saya singgung di pertemuan selanjutnya gitu ya. Atau mungkin teman-teman kalau mau melihat video-video saya sebelumnya juga sebetulnya ini udah ada gitu ya. Teman-teman bisa tonton. Nah, kemudian teman-teman setelah verifikasi domain silahkan daftarkan WhatsApp. Jadi WhatsApp itu di Business Manager didaftarin gitu ya. Maksudnya biar apa? Biar nanti ketika menggunakan iklan tombol WhatsApp dipakai itu tidak ada masalah. Nah, setelah itu atur peristiwa agregat. Jadi ini ada di menu pixel ya, pengelola peristiwa. Kemudian daftarkan 8 event. Jadi maksudnya ini biar apa? Biar teman-teman ketika beriklan menggunakan konversi gitu ya, si pixelnya itu aktif gitu ya. Jadi terbaca, tidak perlu verifikasi gitu ya. Nah, kemudian dalam pengaturan agregat juga teman-teman ini ketika baru disetting pasti menunggu 72 jam gitu ya. Nah, kemudian ketika teman-teman merubah lagi itu akan menunggu lagi gitu. Tapi di situ suka ada keterangan sampai tanggal berapa itu bisa. Nah, ketika teman-teman belum masanya gitu karena ada masa tunggu itu, teman-teman ketika beriklan di set iklannya pixelnya nggak ada gitu ya. Jadi pixelnya nggak ada. Ini banyak banget pertanyaan yang bilang kenapa? Karena memang ada masa tunggu itu, gitu ya. Jadi teman-teman silahkan tunggu. Nah, kemudian setelah atur agregat, teman-teman perlu mempersiapkan untuk metode pembayaran. Apakah itu kartu debit ya apa gitu ya, banknya terserah gitu ya. Yang pasti yang saya biasanya pakai itu Genius ya. Nah, sempat pakai bank yang lain tapi pernah tertolak gitu ya. Nah, di metode pembayaran ini silahkan teman-teman pasang di BM-nya gitu ya, di akun BM-nya dipersiapkan. Nah, nanti di akun iklannya disambungkan, diatur lagi tuh pakai pembayaran dari akun utama dari BM itu ya. Nah, kemudian setelah metode pembayaran selesai, maka teman-teman tentu harus mempersiapkan ads content. Jadi sebelum beriklan itu harus disiapin dulu tuh kontennya. Jangan sampai hanya satu ya teman-teman. Misalkan minimal 3 yang berbeda ya. Misalkan video atau gambar. Teman-teman siapkan. Jadi jangan mendadak bikin gitu ya. Nah, setelah dibikin ads kontennya silahkan upload di fanpage atau di halamannya. Supaya apa? Biar nanti teman-teman beriklan cukup pilih dari postingan yang ada. Maksudnya ini juga akan bermanfaat. Postingan teman-teman di halaman itu naik terus gitu ya. Engagementnya bagus, like-nya banyak, komennya kalau ada komen gitu ya. Nah, itu performanya bagus. Kayak gitu. Nah, selanjutnya anggaran iklan. Anggaran iklan penting banget nih, teman-teman. Jangan sampai nggak punya anggaran, sudah siap semuanya, nggak ada anggaran iklan ya. Nggak akan jalan gitu ya. Nah, anggaran iklan ini jangan sampai pelit-pelit, teman-teman ya. Banyak sekali di luar sana yang dia punya rencana iklan 2 hari, misalkan ya sehari 50.000, dia isi 100.000 gitu ya. Nah, jangan kayak gitu, jangan pelit deh. Misalkan karena memang ada pajak di situ ya, ada pajak. Jadi kalau misalkan anggaran iklan sehari 50.000, nih teman-teman bisa simpan misalkan di saldo iklan 200.000. Jadi meskipun habisnya cuma 110.000 misalkan atau berapa, yang pasti dilebihin guys. Jadi jangan sampai pelit lah ya. Jadi meskipun di awal, karena takutnya nanti ketika dia kurang akan gagal bayar, nanti teman-teman akunnya kena disable gitu. Nanti nyesel gitu ya. Nah, jadi jangan pelit-pelit anggaran iklan, meskipun di awal punya asumsi 2 hari 100.000, jangan diisi 100.000 gitu ya. Jadi ada dilebihin lah, misalkan 200.000. Kayak gitu. Nah, itu teman-teman, jadi persiapan pertama membuat iklan ini dipastikan ini dulu nih, persiapan sebelum menjalankan iklan. Nah, adapun gimana sih caranya nanti kita akan bahas satu persatu gitu ya di channel ini, dan pastikan teman-teman subscribe channel ini agar terus berkembang. Dan jika ada pertanyaan atau ingin konsultasi, teman-teman silahkan DM Instagram saya di @nurdinhoirudin_r ya. Terima kasih, sampai jumpa di next pertemuan. Di pertemuan ini pertama tentang mindset yang simple ya, cukup simple lah, nggak usah panjang-panjang. Kemudian yang kedua tentang persiapan sebelum melakukan iklan di Facebook Ads untuk pemula ya.
Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.